Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain dengan NIM 24173020. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah Sosiologi, Ekonomi dan Bisnis, yang dimana disuruh berkomentar mengenai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini berdasarkan apa yang Anda ketahui, terutama berkenaan dengan nilai tukar rupiah seperti yang terjadi saat sekarang. Pertama, jika melihat kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, gambaran yang muncul sebenarnya cukup paradoks. Di satu sisi, berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia belum berada dalam situasi krisis. Pertumbuhan ekonomi masih berada di sekitar 5%, inflasi relatif terkendali, sistem perbankan masih stabil, dan aktivitas konsumsi masyarakat tetap berjalan. Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup berat dan sempat bergerak di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, level yang secara psikologis menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat. Fenomena ini menarik karena menunjukkan bahwa kesehatan ekonomi tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Secara statistik, ekonomi bisa tumbuh, tetapi secara sosial masyarakat dapat merasakan tekanan yang semakin besar. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat saat ini masih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan belanja pemerintah, sementara kualitas lapangan kerja, daya beli sebagian kelompok masyarakat, dan kepercayaan investor masih menghadapi tantangan. Nilai tukar rupiah itu sendiri sebenarnya bukan sekedar angka yang muncul di layar bank atau berita ekonomi. Rupiah adalah simbol kepercayaan. Ketika rupiah melemah secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat, masyarakat awam mungkin tidak langsung membeli dolar, tetapi dampaknya perlahan masuk ke kehidupan sehari-hari. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan industri, mulai dari bahan baku, mesin produksi, komponen elektronik, dan obat-obatan, hingga sebagian besar bahan pangan tertentu. Ketika dolar menjadi lebih mahal, biaya produksi ikut naik. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih mahal. Terus dari perspektif sosiologis, pelemahan rupiah memiliki efek yang lebih luas daripada sekedar kenaikan harga. Ia mempengaruhi psikologi sosial masyarakat. Ketika masyarakat terus-menerus mendengar rupiah melemah, investasi asing keluar, dan pasar saham turun, muncul rasa ketidakpastian terhadap masa depan ekonomi keluarga. Ketidakpastian ini kemudian mempengaruhi ke perilaku konsumsi. Orang menjadi lebih berhati-hati membelanjakan uang, menunda pembelian rumah, kendaraan, atau kebutuhan sekunder lainnya. Akibatnya, berputaran ekonomi di tingkat bawah menjadi lebih lambat. Pedagang kecil, UMKM, dan pekerja sektor informal seringkali menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih bergantung pada pendapatan bulanan tanpa tabungan besar, perubahan harga yang tampak kecil sekalipun bisa memiliki dampak sosial yang signifikan. Ketika harga beras naik, tarif transportasi meningkat, atau biaya pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mahal, masyarakat kelas menengah bawah akan melakukan penyesuaian. Mereka mengurangi konsumsi protein, menunda pengobatan, mengurangi kegiatan rekreasi, atau bahkan menarik anak dari lembaga pendidikan tertentu karena alasan biaya. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan kecil ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Ada pula dampak yang sering luput dari perhatian, yaitu meningkatnya ketimpangan sosial. Ketika rupiah melemah, kelompok yang memiliki aset dalam dolar, investasi internasional, atau bisnis ekspor justru bisa memperoleh keuntungan. Sebaliknya, kelompok pekerja bergaji tetapi dalam rupiah mengalami penurunan daya lebih. Akibatnya, jarak ekonomi antara kelompok atas dan bawah berpotensi semakin lebar. Kondisi sangat sering menimbulkan perasaan ketidakadilan sosial, terutama ketika perasaan masyarakat melihat sebagian kecil kelompok tetap menikmati pertumbuhan kekayaan sementara biaya hidup masyarakat umum terus meningkat. Terus di media sosial, gejala sosiologis ini sudah mulai terlihat. Muncul lebih banyak diskusi mengenai sulitnya mencari pekerjaan berkualitas, meningkatnya biaya hidup, harga rumah yang semakin tidak terjangkau, dan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda.
Mungkin itu saja pemaparan tugas UAS yang dosen kami berikan. Terlebih terkurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.